Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrudin Yusuf. Di sini saya akan menerangkan tentang tema yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yakni lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Nah, mari kita lihat peta konsep. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa mempelajari dan memahami iman kepada Allah, terus mempelajari dan memahami makna dari Asmaul Husna. Setelah itu mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, setelah ketiga itu kita bisa mempelajarinya, maka kita menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Selanjutnya yang pertama iman kepada Allah. Nah, pada dasarnya itu manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Kita memerlukan bekal iman, yakni sebagai landasan utama untuk menjadikan manusia itu menjadi percaya kepada Allah, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak seterusnya. Kita harus beriman. Nah, apa sih iman itu? Secara harfiah, iman itu berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah percaya dan meyakini sepenuh hati, serta mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan kita. Nah, tanda-tanda dari keimanan dalam diri seseorang dapat dilihat dari amal perbuatannya, yakni yang dikerjakan karena kepribadian seseorang itu merupakan pancaran dari iman. Misalkan orang tersebut rajin ibadah, nah itu kan sudah mencerminkan bahwasanya orang-orang tersebut beriman. Yang kedua ada tentang makna Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Namun pada bab ini kita hanya membahas tentang Asmaul Husna tentang Asmaul Husna, yakni ada 4 saja yang kita akan bahas. Yang pertama ada Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu, apa yang tampak ataupun yang gaib. Nah, baik yang peristiwa yang sudah berlalu, baik yang akan terjadi pun Allah sudah mengetahui hal tersebut. Yang kedua, nama-nama Allah yakni Al-Khabir, yakni Maha Waspada, yakni mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya itu diketahui Allah dengan detail dan penuh kecermatan serta kewaspadaan. Itu jadi Allah menciptakan segala sesuatunya itu ada sebab akibatnya yang kita bisa merasakannya tanpa kita sadari.
Yang ketiga ada as-sami', maha mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar makhluknya. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu Allah akan mendengarkan doa kita. Yang keempat ada al-basir, yakni maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, baik itu yang dari sekecil apapun itu. Allah bisa melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini, sesuai dengan ayatnya, yakni dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wa huwa basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah, seperti firman-Nya dalam surat Al-Mu'min ayat 51, yang artinya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Itu karena kita beriman kepada Allah, kita tidak akan merasa gelisah itu. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi, karena orang beriman itu tidak akan merasa rugi. Apa sih hidup di dunia ini, apa sih guna hidup di dunia ini, karena sudah beriman. Selanjutnya kita akan masuk ke tema yang kedua, yakni tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, ini ada beta konsepnya, yakni tentang perilaku jujur itu sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, perilaku amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27. Yang ketiga, istiqomah sebagai implementasi dari surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, ketiga perilaku ini kita bisa dari Quran ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang pertama ada perilaku jujur. Apa sih jujur itu? Jujur yakni suatu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, bentuk implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, jadi kita itu harus senantiasa bersikap jujur. Jika mengetahui sesuatu, kita tidak boleh menyembunyikannya. Selanjutnya ada amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak mendapat pesan tersebut. Nah, amanah apa saja yang wajib kita tunaikan, yakni hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Itu wajib kita tunaikan sebagai bentuk amanah terhadap diri kita sendiri. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.
amanah ini apa saja sih? Bentuk-bentuk amanah ini apa saja? Yang pertama ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu tadi kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Jika kita menyimpan rahasia manusia, kita misalkan kita dititipi barang, itu harus senantiasa amanah menjaganya, dan jika hilang kita harus siap untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yakni menjalankan dan memelihara tentang kesehatan kita, misalnya ya, kebahagiaan diri, kesejahteraan hidup, itu kita harus menjaganya, karena itu bentuk dari amanah terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya ada hikmah perilaku amanah. Yang pertama, dapat dipercaya orang lain. Nah, ini kan jika kita berperilaku amanah, kita akan dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Karena kita senantiasa amanah, maka kita akan mendapatkan simpati. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita ya dititipi oleh yang pertama, misalkan kita dititipi seseorang, maka kita harus mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia, dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan, serta memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, selanjutnya perilaku istiqomah. Apa sih istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, istiqomah ini yakni yang dapat diartikan dengan luas, yakni sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya istiqomah ini kita menjaga diri kita agar tidak terpolang-paling oleh kehidupan dunia ini. Kita harus senantiasa bisa menjaga pendirian kita. Nah, selanjutnya yang hikmah dari perilaku istiqomah ini, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Itu karena kita selalu senantiasa menjaga diri kita dalam kebaikan. Kita akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah akan selalu sabar serta mendirikan sholat, karena menjaganya itu dia sudah selalu istiqomah. Dia itu orang yang istiqomah itu tidak berpolang-paling hatinya itu. Bagaimana sih penerapan perilaku istiqomah dalam kehidupan? Yakni selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga memahami. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun yang ada di masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.